Kisah Empu Supa. Pagi belum lahir ketika api sudah menyala. Kabut masih menggantung rendah di tanah Jawa, dan di balik rimbun hutan, terdengar denting palu yang teratur, bukan keras, tetapi tenang seperti doa. Itulah padepokan Empu Supa. Empu Supa dikenal bukan karena jumlah keris yang dibuatnya, melainkan karena keris-kerisnya jarang terlihat, namun selalu dirasakan. Ia tidak menempahkan besi dengan amarah, tidak pula dengan ambisi. Baginya, keris adalah penjaga keseimbangan, bukan alat untuk meninggikan diri. Empu Supa hidup dalam laku sunyi. Puasa, semedi, dan tapa menjadi nafas hariannya. Ia percaya, bilah yang baik harus lahir dari hati yang lebih tajam dari besi. Suatu hari, datang seorang pemimpin wilayah. Ia meminta keris bertuah, bukan untuk perang, katanya, melainkan untuk menjaga rakyat. Empu Supa tidak langsung menjawab. Ia menatap mata sang pemimpin, mencari getar niat di balik kata. Setelah 3 hari 3 malam bertapa, barulah ia menerima permintaan itu. Namun dengan satu syarat, keris itu hanya boleh dicabut saat pemiliknya mampu menahan diri. Tempa pun dimulai. Empu Supa memilih besi dari Sungai Tua, yang telah lama berserah pada arus. Ia menyatukannya dengan nikel langit, disiram air doa, dan ditempa bukan dengan hentakan keras, melainkan ketukan yang berirama seperti napas. Setiap pamor yang muncul adalah hasil perenungan. Setiap lekuk bilah adalah cermin batin Empu. Namun saat keris hampir selesai, Empu Supa merasakan getaran ganjil. Dalam semedinya, ia melihat bayangan darah mengalir bukan dari musuh, melainkan dari tangan sang pemesan sendiri. Ia pun menghentikan tempa. Sang pemimpin marah. Ia merasa diragukan, namun Empu Supa tetap tenang. Bilah ini, ucapnya lirih, akan menjadi penjaga bila engkau rendah hati, namun akan menjadi penuntut bila engkau lupa diri. Keris itu akhirnya diserahkan. Namanya tidak pernah disebutkan, karena Empu Supa percaya nama terlalu mudah diperalat. Bertahun-tahun kemudian, wilayah itu makmur. Pemimpinnya adil, rakyat hidup tenteram. Namun di satu malam gelap, keserakahan menyelinap. Keris itu dicabut bukan untuk menjaga, melainkan untuk mengancam. Dan sejak saat itu, kekuatan keris seolah padam. Bukan karena hilang tuahnya, melainkan karena ditarik kembali oleh niatnya sendiri. Pemimpin itu jatuh, bukan oleh bilah, tetapi oleh keputusannya. Sementara itu, Empu Supa telah lama menghilang. Ada yang berkata ia menyatu dengan gunung. Ada pula yang meyakini ia masih hidup dalam setiap empu yang menempahkan besi dengan hati bersih. Hingga kini, para sepuh berkata, keris Empu Supa tidak mencari tuan, tetapi menguji siapa yang pantas menggenggamnya. Sebab Empu Supa tidak membuat pusaka untuk menguasai dunia, melainkan untuk menjaga agar manusia tidak dikuasai oleh dirinya sendiri. Dan selama masih ada empu yang menundukkan ego sebelum palu, roh Empu Supa tak pernah benar-benar pergi.